Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya amal-amal soleh pun menjadi sempurna. Hari ini hati kita penuh dengan kegembiraan karena Allah masih mengizinkan atas kita berembus di bulan Ramadan tahun ini. Belum tentu semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita hari ini. Maka marilah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk mempertebal iman dan memperbanyak amal soleh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafsah Rahmasaliyah dari kelas 6 Taif. Sahabat Qurafa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari kekuatan doa yang sangat menakjubkan dan tentunya keturunan yang saleh. Nabi Zakaria meminta anak bukan untuk kepentingan dunia, melainkan untuk melanjutkan risalah dakwah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan ketika logika manusia mengatakan tidak mungkin. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan putra Nabi Yahya alaihissalam ini adalah kisah yang sangat menyentuh dalam Al-Quran, terutama dalam surat Maryam dan Ali Imran. Ini adalah kisah tentang kesabaran, iman tak tergoyahkan, dan keajaiban doa. Tolong disimak dengan baik ya. Penantian panjang dan doa yang lirih. Nabi Zakaria adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang bertugas menjaga Baitul Maqdis hingga usianya mencapai masa senja 90-100 tahun. Beliau belum dikaruniai keturunan, namun Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Beliau khawatir jika beliau wafat, tidak ada yang melanjutkan risalah dakwah dan menjaga umatnya dari kesesatan. Beliau berdoa dengan sangat lembut. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Ya Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 4. Kabar gembira di Mi'raj. Suatu ketika Nabi Zakaria sedang beribadah di Mi'raj, malaikat Jibril datang membawa kabar bahagia bahwa Allah memberikannya seorang putra bernama Yahya. Nama ini sangat istimewa karena Allah sendiri yang memberikannya, dan belum ada orang sebelumnya dan setelahnya yang bernama Yahya. Nabi Zakaria sempat tertegun, bagaimana hal ini mungkin terjadi mengingat usianya yang sudah tua. Allah menjawab bahwa ini adalah hal yang mudah baginya. Tanda keajaiban 3 hari tanpa suara. Sesuai janji Allah akan segera tiba, Nabi Zakaria meminta suatu isyarat. Allah memberikannya bahwa beliau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari tanpa malam, kecuali melalui isyarat tangan, walaupun keadaannya dalam keadaan sehat. Di masa itu, beliau memperbanyak tasbih dan zikir. Lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Sesuai janji Allah, lahirlah Yahya. Sejak kecil, Yahya tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, bertakwa, dan memiliki kasih sayang sangat besar terhadap sesama makhluk. Beberapa keistimewaan Nabi Yahya disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, hikmah dari kecil. Nabi Yahya sudah memahami kitab suci dan hukum agama sejak usia dini. Kedua, zahid, sederhana. Beliau tidak tertarik kepada kemewahan dunia dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, suci dari dosa. Allah menjaganya dari kemaksiatan dan memberikan kedamaian atas kelahirannya, kematiannya, dan hari kebangkitannya. Nabi Yahya tumbuh menjadi pemuda yang sangat disegani karena keberaniannya dan kesolehannya. Nabi Yahya juga memiliki julukan Al-Hasud, orang yang sangat mampu menahan hawa nafsu. Beliau juga sering berdakwah di pinggir sungai Yordan, mengajak orang-orang untuk bertaubat dan menyucikan hati. Menantang penguasa zalim, Raja Herodus. Untuk perjuangan Nabi Yahya ketika beliau menantang rencana pernikahan Raja Herodus dengan keponakannya, atau dalam beberapa riwayat anak tirinya yang bernama Herodias. Pernikahan ini dilarang keras dalam syariat Taurat. Keteguhan prinsip. Meskipun diancam hukuman mati, Nabi Yahya tidak mau mengubah fatwanya. Beliau tetap mengatakan bahwa pernikahan itu haram, meskipun raja berusaha menyuap atau mengancamnya. Akhir hayat yang tragis namun mulia. Akhir hayat yang mulia, syahid. Perjuangan mereka berujung pada pengorbanan nyawa demi mempertahankan hukum Allah. Yang pertama, guguran Nabi Yahya alaihissalam. Karena dendam, Herodias meminta kepala Nabi Yahya sebagai hadiah pernikahan. Raja Herodus yang lemah pun menuruti permintaan itu. Nabi Yahya dibunuh saat sedang beribadah. Darahnya menjadi saksi kekejaman dan keteguhan seorang nabi. Setelah Nabi Yahya dibunuh, kaum zalim itu memburu Nabi Zakaria.
Menurut beberapa sejarah, beliau melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi di dalam pohon. Namun, pengejarnya menemukan tempat persembunyiannya, lalu menggergaji pohon tersebut hingga Nabi Zakaria wafat di dalamnya. Sebagai penutup dari kisah luar biasa tadi, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Pergi ke pasar membeli makaroni. Makaroni dimasak untuk berbuka. Kisah Nabi mari kita teladani agar selamat dari api neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari khilafan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.